Operator, continue. Operator, tolong nyalakan mic-nya anak-anak biar bisa saya sapa mereka. Operatornya aja. Message. Gimana sih? Tag ini jatuh gimana? Bisa diantar? Bisa. Ajar. Sini bacaan sen ini ya. Udah mulai atau gimana nih? Masih, malah dia yang ini, yang apa tuh namanya? Masih dimatiin. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, halo. Halo. Hai. Jawabnya hai ya. Halo. Hai. 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 Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih tetap sehat ya? Sehat. Ya, masih tetap ya. Ya, jadi hari ini kita akan segera mulai ya MPLS-nya. Jadi kalian tetap semangat dan terus mengikuti kegiatan. Kita akan lanjutkan acaranya hari ini. Mohon kepada operator Baik, selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Tembuku. Selamat bergabung kembali pada acara MPLS SMK Negeri 1 Tembuku tahun ajaran 2021-2022. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tembuku, yang kami hormati Ibu Kasubag TU SMK Negeri 1 Tembuku, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru SMK Negeri 1 Tembuku, yang kami hormati Bapak atau Ibu Kaprodi SMK Negeri 1 Tembuku, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru SMK Negeri 1 Tembuku yang telah hadir pada acara pagi hari ini, serta peserta didik baru SMK Negeri 1 Tembuku. Baik, sebelum acara kami mulai, izinkan kami mengaturkan panganjali umat
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertawara Nugraha beliaulah kita semua masih dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru SMK Negeri 1 Tambuku tahun ajaran 2021-2022. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan doa bersama. Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu tentang pengenalan kurikulum dan informasi pembelajaran daring oleh Bapak Wakakurikulum SMK Negeri 1 Tembuku. Kepada Bapak Wakakurikulum, waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai Wakakurikulum. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang kami hormati panitia MPLS, siswa-siswi peserta MPLS SMK Negeri 1 Tembuku yang kami banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya Dewa Made Dwi Payana, itu sebagai Wakakurikulum di SMK Negeri 1 Tembuku. Nah, sedikit tentang kurikulum, bahwa pada kurikulum SMK ini, nah struktur di SMK kurikulumnya mungkin agak berbeda dengan di SMP, karena pada struktur kurikulum ini itu sudah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing prodi tersebut. Sehingga dari awal anak-anak masuk, itu sudah struktur kurikulumnya berbeda. Antara siswa keperawatan, nanti ada akuntansi, farmasi, pariwisata, dan kuliner, itu dari awal sudah struktur kurikulumnya berbeda. Nah, apa saja yang mungkin akan ada perubahan dari anak-anak dari SMP yang biasanya sekarang ke SMK? Yang pertama, di struktur kurikulum itu, yang pertama yang ada adalah kelompok A atau muatan nasional.
Nah, muatan nasional itu mungkin terdiri dari mapel-mapel yang umum. Nah, seperti ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, seperti waktu SMP. Nah, ada juga yang B itu adalah muatan kewilayahan. Nah, di muatan kewilayahan ini juga ada misalnya bahasa Bali dan terus yang C. Nah, yang C ini yang membedakan. Yang C ini adalah tentang muatan peminatan kejuruan. Nah, dalam peminatan kejuaraan ini atau di kelompok C ini, nah itu juga dibagi-bagi lagi. Sehingga di sana ada C1 itu namanya dasar bidang keahlian. Ada C2 ada program keahlian. Ada kelompok mapelnya adalah C3 atau kompetensi keahlian. Nah, kelompok inilah adalah kelompok-kelompok mapel produktif yang akan kalian dapatkan itu selama 3 tahun ini. Nah, itu kelompok produktif itu atau keahlian langsung apa jurusan anak-anak itu berada di kelompok C atau muatan kejuruan. Nah, itu tentang struktur kurikulum. Nah, yang kedua, nanti dalam proses pembelajaran selama 3 tahun ini, anak-anak juga akan mengikuti proses PKL namanya. Praktek kerja lapangan atau yang dulu namanya prakrin juga. Nah, anak-anak itu wajib mengikuti PKL. Nah, PKL di sekolah kita itu dilaksanakan di kelas 11, itu selama 6 bulan. Nah, anak-anak selama 6 bulan itu akan terjun ke dunia industri. Itu sepenuhnya akan terjun di dunia industri masing-masing sesuai dengan jurusan anak-anak pilih sekarang. Itu selama 6 bulan nanti. Nah, dalam PKL itu juga, anak-anak juga wajib untuk mengikuti mata pelajaran yang didapat pada semester itu. Nah, ini double nanti anak-anak. Anak-anak melaksanakan praktek kerja lapangan di industri. Itu ada nanti misalnya ada di rumah sakit, kalau keperawatannya ada di apotek, ada di hotel, ada di bank. Nah, itu semuanya menyebar nanti. Itu sesuai dengan jurusannya. Dan anak-anak juga mendapatkan pelajaran pada semester itu. Misalnya pelajaran umumnya, misalnya ada matematika, bahasa Indonesia, atau apa saja yang dapat dalam semester itu, anak-anak juga ikuti. Nah, itu ada tambahannya nanti double, anak-anak prakrin, anak juga belajar. Nah, mungkin belajarnya itu apakah dikasih modul, ataukah nanti secara online. Yang jelas, pelaksanaan PKL itu langsung terjun ke dunia industri. Karena tujuannya PKL itu kan supaya ilmu yang kalian dapatkan atau teori yang kalian dapatkan pada SMK, teori di kelas itu maksudnya, kalian bisa terapkan di dunia industri.
Nah, itu sangat diperlukan sekali. Karena itu SMK adalah supaya kalian benar-benar bisa setelah tamat nanti sudah bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Nah, itu akan dilaksanakan selama 6 bulan. Sehingga dari sekarang kalian sudah punya bayangan bahwa selama 6 bulan itu kemungkinan ya siswa-siswi karena mendapatkan PKL-nya mungkin jauh, ada yang mungkin di Denpasar dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan kebanyakan anak-anak kos ya di sana. Sehingga itu juga perlu anak-anak sampaikan dari sekarang supaya orang tua kalian juga tahu bahwa itulah SMK. Nah, itu yang perlu Bapak tekankan dari sekarang. Terus untuk proses selanjutnya, itu proses di kelas 11, nanti di kelas 12 itu ada proses selanjutnya, itu tentang uji kompetensi. Nah, di sana nanti kalian diuji atau uji kompetensi itu di kelas 12. Nah, tujuannya untuk melihat apakah anak-anak sudah kompeten atau belum dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, baik dari pembelajaran di sekolah, itu pembelajaran lewat PKL itu. Nah, itu yang terakhir ujiannya nanti di kelas 12 itu ada tentang uji kompetensi. Nah, selain juga ada ujian sekolah. Nah, itu tahapan-tahapan untuk pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Tembuku. Nah, kembali saya ingatkan lagi, nanti sebagai catatan ini, untuk PKL-nya itu tolong dipersiapkan. Nanti, karena itu kan langsung terjun anak-anak ke tempat dunia usaha, dunia industri. Nah, itu. Sehingga ilmu yang kalian dapatkan nanti setelah kalian pembelajaran baik online maupun nanti kalau bisa tatap muka, nah itu bisa diterapkan pada kegiatan PKL itu. Nah, selanjutnya itu tentang pembelajaran. Nah, nanti di pembelajaran nanti, karena di sini adalah masih dalam situasi PPKM, itu sampai tanggal 20, proses pembelajaran itu secara daring atau online. Ya, nanti siswa-siswi akan kami berikan jadwalnya. Itu jadwal lengkap, mapel apa saja yang kalian dapatkan pada satu semester ini atau 1 tahun ini. Nah, itu akan kita sampaikan nanti setelah kegiatan MPLS ini berakhir. Nah, untuk kegiatan, nah dalam pembelajaran online itu, kita juga menggunakan
Itu ada lewat grup WA, ada Google Classroom, ada Edmodo. Itu nanti tergantung guru masing-masing. Sehingga nanti setiap guru mapel itu akan membuat grup ya untuk mapelnya masing-masing. Nah, itu proses pembelajaran nanti secara online. Nah, kalau nanti misalnya setelah PPKM, bisa atau diperbolehkan nanti siswa-siswi tatap muka, nah itu jadwal akan menyesuaikan nanti sesuai dengan juknis yang mungkin akan kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah itu kita masih menunggu juknisnya. Kalau misalnya pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan, itu sesuai dengan juknisnya, berapa mapelnya yang boleh, berapa jam dalam satu pertemuan boleh, misalnya satu kelasnya berapa, itu kan masih kita menunggu petunjuk teknisnya. Nah itu nanti kami di kurikulum tetap akan menyampaikan hal itu secara langsung nanti. Ada pengumuman apakah lewat wali kelas atau guru BK. Nah itu proses pembelajarannya mungkin sebagai bayangan bagi anak-anak bahwa kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau misalnya selama ini PPKM ini lagi diperpanjang, berarti kita tetap melaksanakan pembelajaran online dulu. Nah itu sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Nah yang terpenting anak-anak adalah tetap dalam 1 tahun ini anak-anak bisa terlayani itu secara baik pembelajarannya itu secara online nanti apakah secara tatap muka. Kami di kurikulum sudah merancang supaya seluruh siswa SMK Negeri 1 Tembuku tetap terlayani pembelajarannya dengan baik. Nah, mungkin itu secara singkat kami sampaikan, mungkin sebagai gambaran anak-anak bahwa seperti itulah SMK Negeri 1 Tembuku, sehingga anak-anak ada bayangan ke depannya seperti apa, sehingga proses pembelajaran ini tetap berjalan optimal. Nah, mungkin itu yang Bapak sampaikan, supaya anak-anak juga tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, itu jaga kesehatan. Semoga COVID ini cepat berlalu dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Tembuku bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ke sekolah. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, sehingga kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Ya, baik. Itulah tadi pemaparan tentang kurikulum SMK Negeri 1 Tembuku yang telah dibawakan oleh Bapak Dewo Dwipayana. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan testimoni atau prestasi sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Kesiswaan. Kepada Bapak Waka Kesiswaan, waktu kami persilahkan. Satu. Om Swastiastu. Cek satu. Mohon anak-anak, saya minta Pandey Trisna, apakah suara saya terdengar? Angkat tangan, Pandey Trisna, suara saya terdengar? Putu Desi, bagaimana suara saya terdengar? Bagus? Oke. Silakan untuk pembicara disampaikan. Baik, acara kami lanjutkan tentang pengarahan atau pemaparan materi tentang testimoni atau prestasi sekolah oleh Bapak Waka Kesiswaan. Kepada Bapak Waka Kesiswaan, waktu kami persilahkan. Sekali lagi, Om Swastiastu. Kepada seluruh anak-anak yang mengikuti masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja ngayu bagio, puja pengastuti kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena berkat anugerah limpahan dan karunia beliau kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Nah, untuk hari ini saya diberikan materi yaitu tentang testimoni prestasi peserta didik baru, tapi perlu saya perkenalkan terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Share screen. Ya. Share screen-nya. Enggak, belum. Kalau di PowerPoint nanti akan saya tunjukkan sehingga anak-anak lebih memahami dengan baik dan diperhatikan dengan baik, disimak dengan seksama paparan saya yang akan tayang melalui slide berikut ini. Mohon ditunggu sejenak karena masih dalam proses. Apakah slide-nya sudah masuk? Apakah mohon kelihatan pesannya? Pesannya kelihatan. Apakah slide yang saya share host apakah kelihatan? Kelihatan Pak Putu? Kelihatan. Coba salah satu anak-anak coba dipanggil anak-anak salah satu. Nama anak-anak namanya siapa? Oke. Oke, kalau memang sudah kelihatan saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan. Nah, nama saya sudah jelas anak-anak ya. Itu nama saya adalah Iputu Sesano. Itu pendidikan terakhir adalah S2. Pendidikan Agama Hindu. Nah, pada saat ini saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah
yaitu sebagai wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. Nah, lanjut kepada anak-anak semuanya. Ya, ini adalah sebuah profil saya. Ketika anak-anak nanti menghubungi saya, itu ada di nomor handphone 085 205 33 kali 754 dengan alamat di Banjar Karangsongklon, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Kemudian pengalaman saya yaitu pernah mengabdi sebagai guru pendidikan agama Hindu, yaitu pada tahun 2003 sampai dengan 2010. Kemudian guru SMK dari 2010 sampai sekarang. Waka kesiswaan yaitu dari 2010 sampai 2017. Kemudian di 2017 sampai 2019 saya dipercaya sebagai wakil dalam bidang kurikulum. Kemudian dari tahun 2020 kembali diberikan tugas yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa kita sebagai siswa, bagaimana kita untuk meningkatkan prestasi. Bukan siswa saja tetapi termasuk guru. Maka salah satunya pernah juga saya lolos sampai di tingkat provinsi sebagai guru berprestasi, baik pada tingkat SD maupun pada tingkat SMA, SMK. Prestasi merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, kenapa kita harus berprestasi anak-anak? Ketika anak-anak di SMK itu berprestasi, maka anak-anak ini akan bisa memperingan hidup anak-anak dengan program pemerintah, yaitu melalui beasiswa bidik misi. Ya. Nah, kalau anak-anak sudah mendapatkan prestasi minimal di tingkat, yaitu minimal di tingkat kabupaten, ya, apalagi bisa di tingkat nasional dan provinsi, itu ketika anak-anak kuliah akan menerima bidik misi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini merupakan kebanggaan, maka prestasi itu penting bagi anak-anak semuanya. Ya. Karena apa? Karena dengan prestasilah kita mengantarkan anak-anak semuanya itu bisa lebih baik kehidupan anak-anak. Gitu. Bisa lebih baik kehidupan anak-anak. Karena apa? Karena prestasi akan mengantarkan kita ke jenjang berikutnya yang lebih utama. Gitu. Kalau anak-anak ketika di SMA itu menjadi anak biasa-biasa saja, itu maka ketika anak-anak nanti kuliah akan menjadi tidak akan bisa dibiayai oleh negara. Ini ketika anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi, maka ketika anak-anak kuliah nanti, maka akan dibiayai oleh negara melalui beasiswa bidik misi. Nah, itulah pentingnya anak-anak semuanya untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh sekolah. Anak-anak perlu kita pahami, kenapa sih anak-anak ini disebut dengan peserta didik? Ini kadangkala kita di kalangan pelajar tidak paham atau belum paham. Ya, belum paham. Kenapa? Nah, karena anak-anak adalah merupakan anggota masyarakat yang berusaha. Ini, anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Nah, itu jelas sekali anak-anak ya, bahwa selaku peserta didik, anak-anak adalah merupakan berusaha mengembangkan potensi diri. Lanjut yang kedua. Bagaimana kalau sudah menjadi peserta didik? Nah, ini hal yang sangat menarik kepada anak-anak semuanya. Nah, ketika menjadi peserta didik resmi, ya sudah resmi, anak-anak harus taat, harus memiliki sebuah kewajiban. Ini ya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, yaitu pada pasal 12 ayat 2. Setiap peserta didik berkewajiban. Nah, ini ya, ini perlu anak-anak perhatikan. Setiap peserta didik berkewajiban. Nah, yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ya. Yang kedua B, ikut menanggung biaya. Ini perhatikan dengan baik anak-anak ya, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ini kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kalau anak-anak sudah dibebaskan berarti anak-anak tidak lagi membayar, tetapi kalau tidak dibebaskan berarti masih anak-anak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Inilah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 2. Ini harus dipahami anak-anak ya. Nah, lalu norma-norma itulah yang perlu anak-anak perhatikan. Kemudian bagaimana anak-anak di sekolah? Nah, anak-anak harus menciptakan sebuah ketertiban. Ini tertib apa anak-anak ya? Tertib dalam belajar. Contohnya itu tertib dalam belajar, tertib mengumpulkan tugas, ya. Nah, karena apa? Ingat, posisi anak-anak pada saat ini, ingat, posisi anak-anak pada saat ini adalah anak-anak seorang peserta didik. Ya. Melihat hal tersebut, maka setiap tata tertib yang berlaku di sekolah itu perlu sekali anak-anak taati. Kalau kita lihat dari sebuah definisi apa itu ketertiban, ketertiban adalah kondisi dinamis. Ini ketertiban adalah kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Bagaimana dengan potensi, Pak? Ada pertanyaan, Pak. Bagaimana dengan pandemi, Pak? Ketertiban perlu enggak? Perlu sekali. Ya, ketertiban perlu sekali. Karena dengan anak-anak tertib, itu anak-anak sudah bisa membelajarkan diri. Sudah? Nah, bagaimana, Pak, dengan pandemi? Nah, pandemi itu adalah sebuah peradaban anak-anak, ya. Pandemi adalah sebuah perubahan, ya. Kalau lihat dari segi positif adalah sebuah perubahan. Era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka kita dihadapkan dengan era digital. Maka setiap kegiatan sekarang sudah dengan digitalisasi. Ini ya, sudah dengan digitalisasi. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang, ya, itu tidak bedanya ketika pada zaman dulu manusia itu kan berpindah-pindah tempat anak-anak. Yang dikenal dengan istilah nomaden. Ya. Nah, tetapi karena perubahan zaman, peradaban zaman, maka manusia itu ingin menetap pada dirinya. Ini.
Tidak, makanya manusia memiliki tempat tinggal. Nah, kemudian lama dari selanjutnya dari perubahan zaman yang disebut itu mengenal mesin, ya, mengenal kemudian listrik, itu terus sampai sekarang zaman yaitu dikenal dengan 4.0 atau ya. Nah, zaman 4.0 ini adalah zaman era globalisasi, kemudian semua ada dalam genggaman. Ya, anak-anak nanti ya bisa jadi nanti ketika jalan tol sekarang diperhatikan tidak lagi ada mesin-mesin, tidak ada manusia. Sudah mesin sekarang. Sudah? Nah, inilah pentingnya anak-anak untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Meningkatkan prestasi untuk menjawab tantangan zaman. Nah, siapa yang tidak mengikuti pergerakan teknologi, maka dia akan tergerus. Ini akan jadi tertindas. Akan menjadi kemiskinan. Nah, maka dengan itu mari kita anak-anak sekalian, nah, hiduplah dengan kondisi yang mencerminkan keteraturan dalam pergaulan. Nah, ini, pada saat pandemi kita diharapkan apa? Kita bisa membatasi sebuah pergaulan. Ini kita diarahkan anak-anak ya. Nah, maka ada cuci tangan, gunakan hand sanitizer, gunakan masker, jaga jarak, itu ya. Kemudian hindari kerumunan. Nah, ini penting sekali anak-anak harus perhatikan untuk menjaga keselamatan diri anak-anak. Kalau sudah anak-anak selamat, maka anak-anak pasti akan bisa berkompetensi. Tetapi ketika anak-anak tidak bisa bisa mengatur diri, maka anak-anak akan terjerumus ke dalam kemiskinan. Contoh saja anak-anak ya, contoh saja. Ketika anak-anak tidak memahami sebuah tatanan yang di dalam agama Hindu yang disebut dengan catur asrama, maka janganlah berharap anak-anak akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Ini. Karena apa? Karena ketika masa brahmacari di sana dikenal salah satunya adalah anak-anak, yaitu pantang melakukan hubungan seksual. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Sumbernya sangat jelas sekali di masa anak-anak seperti ini, sumbernya sangat jelas, yaitu di dalam Yoga Sutra Patanjali. Orang yang melaksanakan tahapan brahmacari, masa belajar, pantangan yang paling harus dilakukan pantangannya itu adalah melakukan hubungan seksual. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Inilah yang perlu anak-anak perhatikan sehingga tercipta sebuah keharmonisan. Dalam tata tertib sekolah sudah dimuat sekali anak-anak ya. Itu ada hal-hal yang harus karena diwajibkan, ada yang dianjurkan, ada yang tidak boleh atau dilarang, dan ada sanksi-sanksi. Saya sangat miris sekali karena anak semuanya ketika anak-anak belum bisa beretika. Ini beretika di bidang apa? Beretika di dalam menggunakan media sosial. Ini contoh saja, yaitu di dalam media sosial grup WA. Nah, apa sih tujuan dibuatkan grup WA? Adalah digunakan untuk membelajarkan anak-anak beretika. Etika, ya, kalau WA itu sekarang adalah sebuah kelas, ya, kelas maya adalah WA, kelas nyatanya adalah kelas-kelas yang kita lihat. Ini. Nah, anak-anak di sini disuruh untuk taat. Ya, disuruh untuk taat. Mentaati grup WA itu. Ya, anak-anak saya mohon untuk taat mentaati grup WA itu. Ya. Nah, grup WA hanya digunakan untuk pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Maka dengan itu hindarilah bahasa-bahasa
ya kata-kata yang tidak berkenan ya dipublish atau di-share di WA. Ini karena apa? Karena anak-anak pahami bersama itu sudah jelas sekali. Kalau itu diteruskan, dilaporkan itu anak-anak akan bisa kena tindak pidana. Ini ya tentang Undang-Undang ITE. Ini harus ya, jangankan sampai menyinggung perasaan, apalagi menghina, memfitnah. Itu ingat, itu perhatikan dengan baik. Ya, ini sangat penting saya tanamkan kepada anak-anak sekalian untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi. Nah, bagaimana gaya kita anak-anak? Nah, mungkin anak-anak pernah memperhatikan di YouTube, di TPRI, beginilah kita berekspresi anak-anak. Ya, ini adalah salah satu saya tampilkan di masa pandemi kita masih bisa berinovasi. Jangan anak-anak berpikir, Pak, saya pandemi, bagaimana saya bisa berprestasi? Pandemi bisa berprestasi. Ya, ini tayang anak-anak ya, ini kegiatan-kegiatan kita tayang di TPRI, ya TPRI Bali dan juga sudah di channel nasional. Sekolah kita ini sudah menasional anak-anak. Meskipun berada di desa, ini kegiatan kita tidak henti-henti. Inilah salah satu kegiatan pada siraman rohani. Kemudian bagaimana menyeimbangkan anak-anak? Ya, bagaimana menyeimbangkan? Ini saya konsepkan. Bagaimana kita menyeimbangkan antara jiwa kita ya dengan pikiran kita agar seimbang. Ya. Ini adalah salah satu ekstra yang saya tayangkan, ya ekstra yoga. Tanpa sebuah keseimbangan, belajar sebuah keseimbangan tidak mungkin akan bisa seperti ini. Nah, pikiran itu perlu seimbang, ya. Keseimbangan emosional, keseimbangan sosial, kemudian keseimbangan spiritual. Nah, kalau pikiran kita seimbang, maka disinilah ada angka bunuh diri. Ini penyebabnya anak-anak semuanya ya. Kenapa Pak ada angka bunuh diri? Karena apa? Karena pemikiran manusia itu tidak seimbang. Bagaimana Pak kalau sudah bunuh diri ya mati? Apakah masuk surga? Belum tentu akan masuk surga. Kalau neraka sudah pasti. Ya. Kalau neraka sudah pasti. Kalau surga jangan berharap dulu. Itu ya. Karena ini bertentangan dengan ajaran agama. Ada pertanyaan Pak, bagaimana dengan sikap siswa yang sampai membunuh temannya atau melaksanakan ikut bergabung di ISIS? Apakah nanti dijemput bidadari? Jangan anak-anak berharap seperti itu. Kalau sudah anak-anak mati sia-sia, itu akan masuk neraka. Ya, maka mental kita harus siap, mental kita harus seimbang. Ini. Jiwa kita harus seimbang. Maka sering-seringlah anak-anak untuk berbakti kepada Ide Sang Hyang Widibasa, mendekatkan diri, melakukan yoga. Inilah untuk bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Maunya kita berbuat aneh yang tidak bertentangan, maka ketika kita bisa refleksi diri, itu akan tidak terjadi. Ya, nah, mari kita anak-anak berbangga menjadi siswa SMK Negeri 1 Tembuku. Kebanggaan kita, saya harapkan anak-anak bisa memupuk prestasi. Nah, begini, ya. Ini hanya beberapa foto. Mungkin ada anak di antara anak-anak ini kenal ada teman-teman anak. Beginilah ketika beliau latihan, ya. Bagaimana kesigapan, bagaimana bisa sampai menginjak punggung, bagaimana ketahanan tubuh daripada anak-anak ini. Kalau kita tidak beryoga dengan baik, tidak mungkin akan bisa seperti ini. Ini harus dipahami dan sudah bisa anak-anak kita berlaga di tingkat provinsi. Ya, ingat kita sudah mampu ikut kegiatan lomba yoga di tingkat provinsi. Nah, harapan ke depan anak-anak, kita akan membangkitkan yoga anak-anak. Salah satu ekstra yang akan menjadi booming kita adalah yoga. Okay. Nah, sehingga mulai hari ini berkemas-kemaslah anak-anak untuk
belajar tentang yoga bagi yang masih pemula. Yang sudah, mari kita tingkatkan bersama SMK Negeri 1 Tembuku. Ya. Bagaimana juga anak-anak? Oh, kalau saya kebanggaan kita sebagai sebagai guru, sebagai orang tua, ya, sebagai anak bangsa, ketika anak-anak bisa menyumbangkan sebuah prestasi kepada sekolah. Ketika anak-anak bisa menyumbangkan prestasi kepada sekolah, ya, itu merupakan kebanggaan bagi orang tua anak-anak. Ya, berbanggalah kepada orang tua anak-anak. Berbanggalah kepada guru. Berbanggalah kepada negara. Ini yang terpenting kepada anak-anak, trik-trik yang perlu anak-anak lakukan. Nah, Pak, pandemi sekarang Pak, saya tidak bisa lomba Pak, karena tidak bisa ke sekolah. Nah, kalau anak-anak itu adalah alasan bagi anak-anak yang berpikir hanya sempit. Nah, kembali saya sampaikan, dunia ini sekarang sudah ada di telapak tangan anak-anak, yaitu yang dibawa adalah berupa handphone. Handphone itu yang akan membawakan anak-anak kemanapun sekarang. Uang transfer dari handphone. Kemudian belanja sekarang, Anda tinggal di rumah sudah selesai. Cukup simpel sekali. Nah, ini sebagai bukti. Bukti nyata, perhatikan anak-anak bahwa kita telah mampu di tingkat nasional, ya ini pada step basic 2021, kita SMK kita mampu berada di tataran pertama. Semua grup itu lolos. Nah, ini berbangga sekali ya. Nah, kemudian di seleksi yang kedua yang sedang berjalan dan sudah diumumkan, itu sekarang kita berada di 3 besar di tingkat provinsi yang akan maju ke tingkat nasional. Ini. Nah, maka ketika anak-anak, siapapun yang mau mengisi diri, sekarang sangat gampang sekali. Tetapi ingat menguasai teknologi. Ya. Nah, ini sebagai motivasi kepada anak-anak dan bagaimana nanti kelanjutannya, ya. Mari kita anak-anak simak video berikut ini. Apa sih kata daripada teman anak-anak, ya? Bagaimana jiwa anak-anak mengembangkan prestasi. Ketika dia kuliah, kemudian dia hanya santai seperti orang sudah dapat gaji, ya. Kemudian begitu juga pentingnya anak-anak harus pahami, jangan sampai anak-anak terlena ketika anak-anak bersekolah, ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Sekali lagi saya tekankan, prestasi adalah merupakan sebuah kebanggaan. Jangan Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja, ya. Apapun dikatakan oleh orang, ya, kalau Anda meningkatkan prestasi, jangan dihiraukan. Dorung wangon jelek-jelek. Ya, mari kita bangkit. Kalau tidak Anda, siapa lagi? Ini. Nah, mari kita dengarkan dulu sejenak cuplikan dari teman anak-anak, kakak anak-anak dalam mengembangkan sekolah. Ya, ditunggu dulu Nak ya, masih kita share screen. Kita masih mencari filenya. Mohon bersabar ya anak-anak ya. Ini kita sudah kita masih
Silakan anak-anak disimak dengan baik karena nanti akan ada tes. Mudah-mudahan bisa didengar. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Winasuntari dari jurusan Farmasi SMK Negeri 1 Tembuku. Saya sebagai alumni dari SMK Negeri 1 Tembuku sangat bangga karena pernah bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Karena banyak sekali pengalaman yang menarik, berharga, dan membanggakan yang saya dapatkan selama saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Oke, untuk salah satu pengalaman yang menarik yang saya dapatkan selama saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku, yaitu beberapa waktu yang lalu saya pernah tampil di sebuah acara televisi, yaitu di TVRI Bali, yaitu acara Siraman Rohani Hindu yang dibimbing oleh Bapak Ibu Sesana, dan juga dalam sebuah acara program Rumah Budaya, yaitu dalam bentuk musikalisasi puisi di TVRI Bali. Jadi saya sangat bangga karena saya bisa berkontribusi, berkarya, dan berkreativitas bersama dengan teman-teman dan guru-guru di SMK Negeri 1 Tembuku dalam acara di TVRI Bali. Jadi saya pernah tampil di sebuah acara TVRI Bali itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, pengalaman yang sangat berharga untuk menambah pengalaman, kemampuan saya dalam berkreativitas. Jadi SMK Negeri 1 Tembuku ini berkontribusi dengan TVRI Bali. Ini merupakan hal yang sangat baik dan membanggakan untuk SMK Negeri 1 Tembuku dan untuk kalian yang bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Baik, selain SMK Negeri 1 Tembuku berkontribusi dalam acara TVRI, SMK Negeri 1 Tembuku memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kalian yang bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Antara lain itu di SMK Negeri 1 Tembuku juga ada pramuka dan juga ada yoga. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Untuk yoga merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Tembuku yang sangat aktif dalam mengikuti lomba-lomba. Jadi apalagi di masa pandemi ini, kalian mungkin diwajibkan ya untuk belajar yoga, karena dengan belajar yoga itu bisa meningkatkan kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Jadi walaupun masa pandemi ini kalian masih bisa berkarya bersama dengan SMK Negeri 1 Tembuku, karena SMK Negeri 1 Tembuku juga tetap aktif berkarya meski pandemi, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, bagi kalian yang memilih bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku merupakan pilihan yang sangat tepat karena kalian bisa berkontribusi, berkarya, menambah pengalaman, bakat, dan juga kemampuan kalian selama bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Dan juga untuk kalian, selamat belajar di SMK Negeri 1 Tembuku. Tetap semangat meski dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan tetap jaga kesehatan kalian, agar kalian selalu dalam keadaan sehat dan ikuti protokol kesehatan. Juga kalian masih tetap bisa berkreasi, berkarya bersama dengan SMK Negeri 1 Tembuku. Jadi untuk kalian, ayo berkarya meski pandemi bersama dengan SMK Negeri 1 Tembuku. Sekian dari saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilu Putus Ranyani. Saya merupakan salah satu alumni SMK Negeri 1 Tembuku. Saya lulus tahun 2019. Dulu saya mengambil jurusan keperawatan di SMK Negeri 1 Tembuku. Saya kelahiran 7 Januari 2001. Usia saya sekarang adalah 20 tahun. Saya biasa dipanggil dengan Sri. Saya beralamat tempat tinggal di Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Nah, setelah saya lulus dari SMK Negeri 1 Tembuku, saya mencoba mencari suatu lowongan pekerjaan. Kemudian saya diterima di Denpasar, di klinik pribadi, klinik gigi. Di sana saya bekerja sebagai asisten dokter gigi. Dan astungkare, saya bisa tetap melanjutkan pendidikan saya juga di salah satu stikas yang ada di Bali, yaitu di Stikas Bina Usada Bali yang berlokasi di Dalung. Saya mengambil prodi S1 keperawatan di sana. Astungkare
Astogara juga saya mendapatkan suatu penghargaan dari pemerintah berupa beasiswa bidik misi. Dan sekarang saya akan menginjak semester 5. Nah, kenapa dulu saya lebih memilih SMK? Karena menurut saya sendiri, di mana SMK itu tidak hanya mengajarkan kita tentang teori-teori saja, tetapi juga mengajarkan kita tentang praktik. Nah, bagaimana kita bekerja secara langsung di lapangan kerja, bagaimana kita beradaptasi di lingkungan kerja, dan juga berkomunikasi. Di samping itu juga di SMK Negeri 1 Tembuku, tenaga pendidiknya ataupun guru-gurunya sangat berkompeten, juga profesional dalam mengajar dan memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Di mana para dewan guru di sana bisa melihat secara jeli bagaimana potensi, minat dan bakat yang dimiliki dari masing-masing siswanya. Nah, hal inilah yang menyebabkan tidak menutup kemungkinan banyak siswa SMK Negeri 1 Tembuku yang ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba, baik itu pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, dulu pada saat saya SMK, prestasi yang saya sempat raih ialah saya berkesempatan menjadi salah satu anggota Paskibraka atau pengibar bendera pusaka di tingkat kabupaten. Nah, saya juga sempat ikut berpartisipasi di organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan saya juga dulu sempat berprestasi pada bidang akademik, yaitu peringkat kelas. Untuk adik-adik yang sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Tembuku, berbanggalah kalian karena SMK pasti akan selalu membekali kita dengan praktik atau PKL, praktik kerja lapangan yang berlangsung kurang lebih 4-6 bulan. Hal inilah yang menjadikan kita lebih siap untuk bersaing ataupun beradaptasi di lingkungan era global seperti sekarang yang perkembangannya semakin cepat dan maju. Menjadi salah satu bagian dari alumni SMK Negeri 1 Tembuku merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri. Nah, bagi adik-adik sekalian, jangan pernah menyerah, tetap semangat, raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin, yang diimbangi dengan doa. Karena di SMK kita bisa menjadi apapun, kita bisa menjadi siapapun. Mari kita bersama SMK Negeri 1 Tembuku wujudkan cita-cita kita, karena SMK bisa, SMK luar biasa. Om Santi 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 Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dewa Ayu Puspawati. Kakak dari kelas 12 akuntansi. Di sini kakak menjabat sebagai ketua OSIS tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini kakak akan memberikan sedikit tips bagaimana sih cara menjadi ketua OSIS yang baik. Menjadi ketua OSIS tentu gampang-gampang susah, di mana kita harus menjalankan amanah, tugas dan kewajiban yang sudah dipercayakan kepada kita. Meskipun demikian, masih banyak yang bingung, gimana sih caranya menjadi ketua OSIS yang baik, belum lagi memikirkan hal-hal yang lainnya. Jadi, berikut ada beberapa cara bagaimana cara menjadi ketua OSIS yang baik. Yang pertama ada bisa berkomunikasi dengan baik, bijaksana, tegas, ramah dan murah senyum, rendah hati, bertanggung jawab, cerdas, rajin, patuh dan taat pada aturan yang ada, pandai bergaul, jujur, bisa bergaul, bisa bekerja sama tim, disiplin, adil, bisa menghargai orang lain, tidak sombong, pandai mengatur waktu, suka membantu, percaya diri, sopan, dan yang terakhir memiliki jiwa pemimpin. Jadi, itulah tips untuk menjadi ketua OSIS yang baik. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Iya. Baik anak-anak semuanya, bagaimana setelah tadi anak-anak menyimak ya untuk menyemangatkan suasana, saya mohon anak-anak semua untuk tepuk pramuka. Mari bersama-sama tepuk pramuka mulai. Sekali lagi diulang pada anak-anak semuanya, tepuk pramuka. Ayo dimulai. Baik, saya demikian paparan saya. Saya akan sapa lebih ketika saya sapa, saya ingin anak-anak untuk gimana untuk menjawab langsung dengan memute output-nya diaktifkan ya. Saya sapa yaitu Putu Desi. Halo Putu Desi. Putu Desi. Halo, bisa dengar suara saya Putu Desi? Bisa. Oh, bisa. Bagaimana kabar Putu Desi? Baik. Putu Desi berasal dari mana? Dari Banjar Taman Kelon. Tambahan Kelon. Nah, ketika anak-anak tadi menyimak tayangan tadi, ya, ketika anak-anak menyimak tayangan tadi, gimana tanggapan Anda tentang kiat-kiat tadi? Videonya bagus. Menurut saya apa yang dikatakan kakak-kakak tadi benar. SMK 1 Tembuku memang memiliki banyak program. Saya senang sekolah di sana. Ya, terima kasih. Saya sapa kembali ini Kadek Tara Yanti. Kadek Tara Yanti. Halo, ini Kadek Tara Yanti. Pak. Ya, swastiastu. Bagaimana kabarnya? Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Karo baik, Pak. Dari mana? Aslinya dari mana? Baik, Pak. Aslinya dari mana? Dari Bandar Segah. Oh, dari Segah. Nah, tadi bagaimana tanggapan anak terkait dengan paparan materi, begitu juga dengan video yang tayangan tadi dari alumni dan kakak-kakak Anda, begitu juga Pak OSIS? Kurang jelas, Pak. Oh, bagaimana tanggapan anak-anak tentang video tayangan tadi terkait dengan testimoni peningkatan prestasi? Sebenarnya saya ingin bertanya, untuk ekstrakurikulernya ada apa saja ya? Oh, iya, terima kasih atas apa saja. Iya, tanggapan yang tadi bagaimana? Jelas nggak videonya? Ya, jelas. Tapi video yang akhir saja yang kurang jelas. Oh gitu, iya. Nah baik, terima kasih. Langsung saya Yang ketua jawab. OSIS. Iya, ketua OSISnya. Iya. Iya, langsung sekstra apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Tembuku. Anda cari jurusan apa? Anda mencari jurusan apa? Tata Boga, Pak. Oh, Tata Boga ya. Baik, di SMK Negeri 1 Tembuku banyak sekali ada jurusan anak-anak, ya ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler wajibnya ada itu yang namanya pramuka. Kemudian yang tidak wajib tetapi wajib memilih salah satu ekstra yang ada. Itu pertama sudah disampaikan ada ekstra yoga. Itu salah satu ya. Kemudian ada ekstra Dharma Gita. Ya, kemudian ada PMR. Kemudian ada karya ilmiah remaja. Kemudian ada UKS. Ada PIKR. Ada atlet. Ya, atletik. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya PIKR. Ya. Nah, itu ekstra yang ada. Silakan yang lain, terima kasih. Silakan ada yang mau ingin bertanya lagi, silakan. Selain Tara, Yanti, yang lain silakan.
Silakan di chat dulu, nanti akan hidupkan mic-nya. Biar silakan yang ingin bertanya. Boleh share, acungkan jempol. Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Ya, saya tanya, anak-anak ini ikhlas enggak bersekolah di SMK Negeri 1 Temuku? Ikhlas apa tidak? Hah? Silakan jawaban bisa di chat. Ya, anak-anak akan ikhlas bersekolah di SMK Negeri 1 Temuku atau ada tekanan dari orang lain bersekolah di SMK Negeri 1 Temuku? Ya. Nah, ketika Anda ikhlas, saya ingin mendengarkan paparan saya akan sapa di sini ya. Putri Asih. Halo, Winda Putri Asih. Winda Putri Asih, saya sapa. Winda? Halo, Pak. Ya, swastiastu. Winda dari Ya. mana? Ya. Winda dari mana? Dari Unisan. Dari Unisan. Oh, dari Unisan. Iya, terima kasih. Nah, kiat-kiat Anda bagaimana untuk ingin sekolah di SMK Negeri 1 Temuku? Apa sih cita-cita Anda kenapa memilih SMK Negeri 1 Temuku? Cita-citanya menjadi anak yang baik dan memiliki kompetensi yang baik dan sukses ke depannya. Sukses ke depannya. Songgaro ya, Nak ya, songgaro. Nah, mau enggak belajar dengan giat nanti? Mau? Mau. Iya, saya sapa sekarang lagi. Ya, terima kasih. Saya akan menyapa lagi 2 orang. Jessica. Halo Jessica, swastiastu Jessica, ini Kadek Jessica. Swastiastu, Pak. Iya. Jessica dari mana? Dari Muncan, Pak. Dari Muncan. Anda ini ikhlas enggak sekolah di SMK Negeri 1 Temuku? Ikhlas sekali, Pak. Ikhlas sekali. Ya, bangga menjadi siswa bagian SMK Negeri 1 Temuku ya? Bangga, Pak, ya. Bangga. Anda ingin enggak bercita-cita meningkatkan prestasi? Inginkah Anda bercita-cita meningkatkan prestasi? Apa hanya sekedar sekolah Ingin, saja? Pak. Ingin, ya. Baik, ingin. Ingin meningkatkan prestasi ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Saya berikan siapa? Ana ya. Yang mana Ana ya? Ana Febri. Biar ada yang laki. Ana Febri, halo. Swastiastu Ana Febri. Oh. Masih Ana menunggu? Saya berikan Kartika dulu. Silakan Kartika. Kartika Wayan. Kartika Wayan. Halo, Swastiastu, Kartika Wayan. Wayan Kartika? Tidak didengar suara saya. Kartika? Saya sapa lagi Repananda. Repa? Swastiastu, Pak. Iya, Swastiastu. Repa dari mana, Repa? Ya, Pak, Swastiastu. Iya, Swastiastu. Repa Dari Sukajiwa, Pak. Oh, Sukajiwa, iya. Sukajiwa, Pak. Iya. Senang enggak nanti kalau kamu bersekolah? Senang, Pak. Senang. Karena bersekolah itu susah sebenarnya ya. Susah. Karena apa? Karena banyak target yang harus dicapai ya. Anak-anak harus ya. Anak-anak harus rela mengorbankan waktu. Iya. Belajar ya. Iya. Kalau diberikan tugas kamu akan laksanakan apa enggak? Laksanakan, Pak. Iya. Laksanakan, bagus ya. Kamu nanti laksanakan dengan tugas, tidak mengabaikan tugas ya. Tidak mengabaikan tugas dari guru anak-anak dan lain sebagainya ya. Iya, Pak. Saya ingin anak-anak semuanya begini ya. Saya ingin anak semuanya begini.
Terima kasih ya, Repanda. Jadi jurusan apa, Repanda? Iya, iya Pak. Jurusan apa? Dari jurusan akuntansi Pak. Oh iya, akuntansi sudah perwakilan ya. Nggih. Akuntansi. Benar sekali ya anak-anaknya. Saya menitip kepada anak-anak semua. Saya hanya titip. Titipan ini kepada anak-anak semua, ya, karena anak semuanya ikhlas bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku dan menyatakan diri bahwa anak-anak bangga bersekolah di SMK Negeri Tembuku. Saya mengharapkan seperti testimoni anak-anak alumni kita, ya. Mereka bagaimana di sekolah untuk belajar, bagaimana di sekolah dia untuk meningkatkan prestasi. Harapan saya anak-anak bagaimana nanti bisa menerima bidik misi ketika Anda kuliah. Ini, ya, mungkin di antara anak-anak, ya silakan nanti saya berikan waktu ke Ketut Ardiasu, mungkin ada yang disampaikan. Oh. Ya, Ketut Anda Yasa, ya silakan Anda Yasa. Iya, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Dari mana? Apa, Pak? Kurang jelas, Pak. Dari mana aslinya? Dari mana aslinya? Banyak sekali. Dari mana aslinya? Ketut. Halo, Ketut Ardiasu, dari mana aslinya? Tes 1. Ya, baik anak-anak semuanya, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya harap anak-anak sekalian ketika di chat di grup WA masing-masing, saya titip kepada anak sekalian harus beretika bersekolah di SMK Negeri 1 Tembuku. Apabila nanti anak-anak ada yang tidak beretika dalam chat grup, WA grup, media sosial lainnya, maka saya akan panggil langsung. Ya, saya akan panggil langsung untuk sekolah. Kemudian saya akan ajak rembuk dengan orang tua anak-anak. Ini ya, pada anak-anak, sehingga bisa saling-saling untuk membina. Nah, apabila nanti ada arahan chat itu bermuara pada tindak pidana, ya, ada bertindak hukum, itu kita akan berkoordinasi dengan pihak hukum. Ya, pihak hukum yang akan kita berajak koordinasi untuk memberikan pembinaan. Ini penting. Saya tidak ingin nanti anak-anak itu terjerumus ke hal-hal yang baik dengan media sosial. Ya, maka dengan itu saya mohon kepada anak sekalian gunakan media sosial untuk yang hal-hal yang positif. Bertanyalah dengan sopan kepada guru anak-anak sekalian. Sudah? Awali dengan ucapan kata salam. Om Swastiastu, selamat pagi, baru izin bertanya. Ya, baru katakan izin bertanya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih kepada OS. Silakan waktu saya serahkan kepada Ibu. Silakan. Baik, demikianlah tadi pengarahan tentang testimoni SMK Negeri 1 Tembuku yang dibawakan oleh Bapak Putu Sesana. Terima kasih Bapak Putu atas pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari